Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ikhwani fillah, kesempatan yang baik ini kita akan membahas terkait dengan surah Wal 'Ashr yang oleh Imam Syafi'i mengatakan bahwa sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ayat yang lain, surah yang lain selain daripada Wal 'Ashr ini, maka ini sudah cukup untuk menjadi pedoman hidup. Apa sebenarnya yang menjadi pembahasan dalam surah ini? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Wal 'Ashr. Innal insana lafi khasr. Demi waktu, sungguh manusia itu berada dalam al-khasar, kerugian. Apa yang dimaksud kerugian dalam ayat ini? Dalam tafsir dijelaskan bahwa al-khasar ini adalah kerugian yang bukan seperti kerugian yang dipahami manusia kebanyakan. Apalagi ruginya para pengusaha, bukan seperti itu. Tapi rugi yang dimaksud itu adalah al-khusran wal halak. Dia adalah kehancuran dan kebinasaan. Kalau ruginya pengusaha itu, ya sepertinya hampir semua pengusaha itu pernah mengalami rugi. Justru setelah rugi itu, dia jadikan suatu pelajaran, dia evaluasi, dia bangkit kembali dan pada akhirnya sukses. Tapi kata al-khusr dalam ayat ini bukan demikian. Dia benar-benar hancur, binasa, dan tidak ada lagi momen untuk melakukan recovery. Kehancuran dan kebinasaan di akhirat. Seperti itu diantara penjelasan kata al-khusr dalam ayat ini. Nah, menarik selanjutnya adalah ada istisna, pengecualian. Ada 4 golongan manusia yang tidak masuk dalam kategori rugi, hancur dan binasa itu. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabar, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ikhwafillah rahimakumullah, dari 4 yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, orang yang beriman, beramal soleh, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar, sebenarnya yang inti itu adalah 2 golongan pertama, 2 yang disebutkan lebih awal, amanu wa amilus shalihat. 2 berikutnya itu sebenarnya adalah bagian dari amal soleh. Seperti kita bisa lihat dalam ayat, orang yang beriman dan beramal soleh itu sudah insya Allah dia selamat itu. Dijelaskan dalam Al-Quran, walladzina amanu wa amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah baginya kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Ya. Jadi amanu wa amilus sholihat itu sebenarnya cukup. Lalu mengapa dalam ayat ini Allah menambahkan seolah menjadi 4? Wa tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar. Ternyata ini mengandung hikmah yang besar bahwa 2 pertama itu, iman dan amal soleh itu sangat dipengaruhi oleh 2 terakhir, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar. Kestabilan iman dan amal soleh itu sangat dipengaruhi oleh intensitas, frekuensi tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar. Ini bisa kita rasakan. Kita bisa bayangkan ya, kalau kita misalnya sepanjang waktu, katakanlah sebulan, 2 bulan, apalagi lebih dari itu, kita tidak pernah mendengarkan nasihat, tidak pernah mendengarkan tausiah, terasa keringnya ini hati, jiwa ini. Perlu siraman rohani. Ya. Inilah ruang tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar. Ya. Dibandingkan dengan kita misalnya baru saja mendapatkan motivasi tentang berinfak, pasti kita semangat. Fadilah menuntut ilmu, pasti semangat belajar. Ya. Makanya
Ya, kita sangat bersyukur sekarang ini ruang-ruang tawasul bil haq, tawasul bil sabar ini diperkaya. Ya, lebih banyak variasinya. Apalagi dengan kemajuan teknologi, berbagai media seperti yang kita gunakan sekarang ini, alhamdulillah. Ini adalah salah satu modifikasi atau kreativitas dalam menata ruang tawasul bil haq, tawasul bil sabar, yang kita harapkan dengan memperbanyak ruang ini, keimanan bisa semakin meningkat, ya, amal soleh kita juga otomatis juga ikut meningkat. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.